Hai guys, selamat datang di Cerita Maya bersama aku, Maya. Untuk hari ini aku akan bacakan cerita tentang rumah-rumah hantu yang terkenal yang ada di Indonesia. Ya, untuk episode kali ini agak berbeda ya teman-teman, karena biasanya aku bawain cerita kisah mistis yang dialami oleh teman aku. Tapi hari ini aku akan bawain cerita tentang rumah hantu yang terkenal paling serem yang ada di Indonesia, bahkan sudah beberapa kali diliput oleh media ataupun teman-teman pemburu misteri. Nah, biasanya rumah-rumah ini biasanya tuh ditinggalin kosong gitu sama pemiliknya ya kan. Banyak cerita yang bikin penasaran. Nah, apa aja rumah hantunya? Mari kita simak di cerita yang pertama. Cerita yang pertama merupakan rumah Darmo. Rumah Darmo ini terkenal angker karena pesugihannya. Dijamin warga tidak akan mau lewat depan rumah Darmo saat malam hari. Rumah yang terletak di Jalan Puncak Permai 2, Surabaya ini dalam kondisi yang tidak terawat. Menurut tetangga sekitar, sosok wanita berbaju putih layu sering berdiri di sekitaran rumah ini. Kayaknya sama kayak salah satu channel yang ngebuktiin tentang hantu yang ada di rumah Darmo ini. Aku pernah nonton sih, gitu. Mungkin teman-teman bisa cari di link tentang rumah Darmo. Oke. Selain sosok wanita berbaju putih, ternyata ada harimau yang pernah terlihat di rumah ini. Menurut kisah yang beredar, pemilik rumah ini sebelumnya memiliki perjanjian dengan makhluk halus atau pesugihan, bisa dibilang gitu. Mungkin orang-orang zaman dulu ya masih suka cari pesugihan kayak gitu ya. Tapi zaman sekarang pun nggak dipungkiri banyak orang yang masih mencari uang dengan cara yang cepat, yaitu melalui pesugihan yang jelas-jelas dilarang oleh agama ya. Jadi jangan ditiru ya teman-teman. Oke, si pemilik harus memberikan manusia setiap malam Jumat. Dengan cara itu, si pemilik rumah makin kaya raya. Jadi pesugihan di rumah Darmo ini konon kabarnya dia harus kasih tumbal ya, tumbal nyawa setiap malam Jumat, baru deh tuh pesugihannya lancar jaya, ya kan? Suatu hari, keluarga si pemilik rumah ingin berhenti pesugihan ini. Akhirnya insaf nih teman-teman. Keluarga si pemilik rumah ingin berhenti pesugihan ini. Mereka melarikan diri dengan menggunakan kapal pribadi. Buset, bisa sampai beli kapal ya. Dalam perjalanan, kapal tersebut tenggelam, Masya Allah. Diduga karena pesugihan itu. Bisa jadi sih ya. Konon kapal yang belum ditemukan sampai saat ini. Kapalnya belum ditemuin sampai saat ini. Tersisa di rumah itu hanya seorang pembantu dan pengasuh bayi, namun ditinggal terbunuh. Pelakunya belum diketahui. Kirain dibunuh sama pesugihannya juga ya. Tak sampai di situ saja, setelah semua penghuni meninggal pada tahun 1997, rumah ini terbakar habis. Dan kini kondisi rumah Darmo sudah tidak terawat. Gimana tuh guys? Masih mau coba-coba pesugihan? Kalau akhirnya nyawa kita yang digadaikan, jangan sampai ya teman-teman. Oke, kita akan lanjut di rumah yang kedua. Rumah kedua dikenal dengan nama Rumah Gurita. Rumah Gurita ini konon kabarnya pernah dipakai untuk pemujaan setan. Rumah Gurita karena terlihat seekor gurita hinggap di atap rumah. Jadi disebut rumah gurita karena ada seekor gurita yang hinggap di atas rumahnya. Tapi bukan itu asal usul rumah gurita, melainkan kisah pemujaan setan.
ini karena rumah yang terletak di Bandung, Jawa Barat itu tidak terlepas dari nomor yang tertera di rumah tersebut, yaitu 3 angka 6. Oh, jadi rumah itu nomornya 666. Rumah ini terletak di Bandung. Menurut beberapa cerita, angka itu merupakan simbol satanisme. Memang sih ya, kabarnya 666 itu merupakan simbol satanisme. Tapi belum ada bukti tentang nomor rumah ini. Warga sekitar hanya menganggap itu rumah biasa. Jadi gini, ada yang percaya angka 666 itu simbol satanisme, ada yang nggak percaya. Nah, warga sekitar ini kayaknya nggak terlalu percaya sama arti dari angka 666 ini, ya kan? Lalu selanjutnya ada rumah kentang. Rumah kentang kali ini yang kita bahas yang ada di Jalan Dharma Wangsa, Jakarta Selatan. Jadi yang aku dengar tuh di Malang ada yang namanya rumah kentang, di Bandung ada yang namanya rumah kentang, di Depok ada yang namanya rumah kentang, di Jakarta Selatan pun ada yang namanya rumah kentang. Nah, yang akan aku bahas kali ini yang ada di Jakarta Selatan. Rumah kentang yang ada di sini konon menyimpan kisah seram. Warga yang melintas di depan rumah ini akan mencium aroma rebusan kentang. Tapi guys, sebenarnya ya, aroma rebusan kentang kalau direbus kayaknya nggak bau wangi deh ya. Kecuali kentang kalau digoreng baru baunya wangi. Kalau kentang direbus kan kayak bau-bau tanah gitu ya guys ya. Mungkin bisa jadi yang dicium sama warga sekitar itu ya bau tanah sih menurut aku. Tapi ya siapa yang tahu ya. Oke, kita lanjut ceritanya. Cerita berawal saat PRT atau pembantu rumah tangga sedang memasak untuk pesta besar. Dia juga suka anak kecil yang sangat nakal. Kok dia juga suka sih? Maksudnya mungkin gini, dia saat masak lagi direcokin anak kecil gitu kali ya. Suatu hari PRT itu kesal karena ulah anak ini. Saking keselnya, ia tega membunuh anak itu dengan menjatuhkannya ke dalam kuali besar berisi rebusan kentang. Jadi itu mitos yang beredar di masyarakat daerah situ, kemudian menyebar luas di sekelilingnya dan hingga terdengar oleh kita semua. Coba kalian pikir, mana ada ya seorang PRT tega masukin anak kecil ke rebusan kuali kentang, kecuali dia punya penyakit mental atau dia emang gila atau stres. Masalahnya seberapa bersalah sih anak kecil itu? Palingan dia nakalnya juga kenakalan anak-anak yang pasti bisa dimaafin, ya kan? Nggak perlulah sampai segitu marahnya ke anak kecil, ya kan? Ayo, kalian setuju nggak sama pendapatku yang ini? Jadi kalau kalian punya adik, punya keponakan, punya anak yang kecil, jangan dimarahin terlalu ini ya teman-teman, terlalu keras, kasihan. Kasih pengertian aja, mereka pasti paham, ya kan? Ini sampai kayak gini nih. Tapi kemungkinan zaman dulu juga orang-orang dewasa pada zaman dulu punya beban tersendiri di hidupnya ya, yang mereka nggak bisa sharing ke sosial media yang kayak kita sekarang ini. Kalau kita lagi kesel, kita bisa sharing ke A, ke B, ke C. Dulu mungkin tekanan kehidupannya berbeda dengan yang sekarang. Jadi semuanya dipendam sendiri sampai akhirnya pelampiasannya ke anak. Itu bisa jadi, ya kan? Ini plot twistnya. Nah, jadi aku lanjutin ya. Setelah anaknya dijatuhin ke kuali besar berisi rebusan kentang, lalu dia memotongnya dan dihidangkan pada pesta yang diadakan oleh orang tua sekaligus pemilik rumah. Wah, gila sih guys. Masa orang tua disuruh makan daging anaknya sendiri? Gila banget deh. Wow. Sejak saat itu,
rumah ini sering tercium aroma kentang rebus pada saat malam hari. Nggak habis pikir sih. Tapi kalau ngelihat zaman dulu kasus-kasus orang mutilasi yang udah ada sejak zaman dulu banget, bahkan sebelum kepolisian secanggih sekarang itu, kayaknya ya mungkin memang orang yang melakukan ini punya kelainan mental sih, atau punya trauma tertentu gitu kan ya. Aduh, jangan sampai ya teman-teman kita sampai berlebihan kepada anak kecil, apalagi kenakalan anak kecil kan nggak mungkin separah itu. Jadi teman-teman, itu tadi mitos yang terkenal dari rumah-rumah terseram yang ada di Indonesia, yang kita kalau lewat pas malam hari aja, cuman lewat aja itu udah bikin kita merinding. Nah, gitu tadi teman-teman cerita kita pada episode hari ini. Buat teman-teman yang pengen share cerita misteri yang kalian alami, bisa DM ke Instagramnya Cerita Maya di cerita_maya. Linknya aku taruh di bawah ya. Kalau kalian malas cari Instagram aku, tinggal pencet link di description box aja. Terus jangan lupa like, komen, subscribe. Oh iya, yang barusan subscribe terima kasih, selamat bergabung. Dan jangan lupa share ke sosial media yang kalian punya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.